Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bisa bernafas, bisa berpikir dengan jernih, bisa hidup dengan tenang. Meskipun ada masalah tetapi tidak banyak juga ya. Karena pada dasarnya masalah itu tidak lebih banyak daripada solusi. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan wasilah beliau kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dan insya Allah kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada materi, ya, kita harus sama-sama saling mengingatkan dan saling menghargai apapun yang kita lakukan, karena kita melakukan sesuatu otomatis ada konsekuensi yang lain. Ketika kita memilih untuk tidur, berarti kita tidak belajar. Ketika kita memilih untuk tidur, berarti kita meninggalkan maksiat. Ketika kita memilih untuk belajar, untuk murojaah, berarti itu adalah investasi kita untuk akhirat. Yang mana waktu kita itu dimaksimalkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan materi dari ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia-manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari kemudian. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Kita bisa mendapatkan beberapa poin dari ayat tersebut. Poin pertama, pada substansinya manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mukmin, kafir, dan munafik. Mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
serta beriman kepada hari akhir, beriman kepada dan seterusnya. Dan kafir adalah mereka yang tidak beriman atau mengingkari Allah. Dan orang munafik, yaitu mereka yang di ucapannya atau di luarnya itu mereka menampakkan keimanannya, sedangkan di hati mereka itu tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada orang beriman, orang kafir, sama orang munafik. Kalau kita melihat secara objektif, yang tenang itu adalah orang yang beriman sama orang yang kafir. Kenapa? Karena orang beriman itu mereka selaras dengan apa yang di pikiran, apa yang di hati, apa yang diucapkan. Dan orang yang kafir juga begitu. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka mengingkari Allah. Tetapi itu tidak menjadikan mereka beban. Ya udah, emang saya nggak iman itu. Tetapi berbeda dengan orang munafik, yaitu mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar tidak terbongkar gitu. Mungkin mereka menerapkan sifat itu karena dia pragmatis, mungkin dia di dalam negara yang mayoritas Islam dan lain-lain. Sehingga mereka ketika meninggalkan agama mereka tidak disenangi dengan keluarga, ya. Tidak mendapat warisan gitu kan ya. Kalau misalnya Kristen masuk Islam kan nggak dapat warisan. Gitu. Hati mereka gelisah. Mereka harus memikirkan bagaimana caranya supaya tidak terbongkar. Apa yang mereka lakukan, yang mereka tampakkan itu iman, sedangkan di dalam hatinya mereka kafir. Dan itu tidak enak bagi kita apabila kita bertindak tidak selaras dengan hati dan pikiran, harus selaras dengan perbuatan. Nah, itu salah satu poinnya. Jadi marilah kita sama-sama kita saling mengintrospeksi diri. Oke. Dikarenakan sudah 7 menit ya tepat, maka kiranya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.